3 sebab Taliban tak terkalahkan di Afghanistan. Dikutip dari kontan.co.id, ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa Taliban sulit dikalahkan pada tahun ini. Taliban yang begitu kuat bahkan membuat ibu kota Afghanistan, Kabul, jatuh hanya dalam tempo 10 hari. Berikut adalah 3 faktor kenapa Taliban susah dikalahkan tahun ini. 1. Kekuatan Taliban. Pemerintah Afghanistan seharusnya secara teori masih berada di atas angin dengan kekuatan lebih besar yang dimilikinya. Pasukan keamanan Afghanistan berjumlah lebih dari 300.000 orang setidaknya di atas kertas. Jumlah itu termasuk angkatan darat, udara, serta kepolisian Afghanistan. Namun, kenyataannya negara itu selalu kepayahan dalam memenuhi target perekrutan anggota keamanan. Tentara dan polisi Afghanistan punya riwayat buruk perihal kematian yang tinggi, desersi, serta korupsi. Sejumlah komandan tak bermoral meminta anggaran yang diklaim untuk pasukannya, namun sebenarnya prajurit-prajurit itu tidak pernah ada. Praktik ini disebut tentara hantu. Dalam laporan terbarunya kepada Kongres Amerika Serikat, Inspektur Jenderal khususnya untuk Afghanistan menyatakan, keprihatinan serius tentang efek korupsi yang merusak dan pernyataan keakuratan data yang mengenai kekuatan pasukan yang sebenarnya. Jack Welding dan Royal United Service Institute mengatakan, bahkan Angkatan Darat Afghanistan tidak pernah yakin berapa banyak pasukan yang sebenarnya mereka miliki. Dia mengungkapkan ada persoalan dengan perawatan alat pertahanan dan moral. Pasukan sering dikirim ke wilayah di mana mereka tidak memiliki hubungan suku atau keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang kemungkinan begitu cepat meninggalkan posnya tanpa melakukan perlawanan. Lalu mengapa Taliban begitu kuat? Jawabannya bahkan lebih sulit diukur. Menurut Pusat Pemberantasan Terorisme Amerika Serikat di West Point, ada perkiraan yang memperlihatkan kekuatan inti kelompok Taliban berjumlah 60.000 orang. Dengan tambahan kelompok milisi dan pendukung lainnya, jumlah mereka bisa melebihi 200.000 personil. Akan tetapi, Dr. Mike Martin, mantan perwira tentara Inggris yang menguasai bahasa Pashto dan menelusuri sejarah konflik di Helmand dalam bukunya, An Intimate War, memperingatkan terlalu berbahaya mendefinisikan Taliban sebagai suatu kelompok monolitik. Sebaliknya, dia menerangkan Taliban lebih mendekati sebuah koalisi longgar daripada pemegang warabala, independen, dan kemungkinan besar bersifat sementara berafiliasi satu sama lain. Dia mencatat bahwa pemerintah Afghanistan juga terbelah oleh berbagai kepentingan faksi-faksi di tingkat lokal. Sejarah perubahan di Afghanistan menggambarkan betapa keluarga, suku, bahkan pejabat pemerintah mengalihkan dukungannya, ancap kali untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Kedua, akses ke persenjataan sekali lagi. Pemerintah Afghanistan sejatinya memiliki keuntungan baik dari segi pendanaan maupun persenjataan. Mereka diguyur miliaran dolar Amerika Serikat guna membayar gaji dan peralatan pertahanan yang sebagian besar diberikan Amerika Serikat dalam laporan Juli 2021. Sigar mengatakan lebih dari 88 miliar dolar Amerika Serikat telah dihabiskan demi keamanan Afghanistan. Akan tetapi data tersebut menambahkan, pernyataan apakah uang itu dihabiskan dengan baik yang pada akhirnya akan dijawab oleh apa yang dihasilkan dari pertempuran di lapangan. Angkatan Udara Afghanistan harus membuktikan keunggulannya dalam situasi kritis di medan pertempuran. Namun mereka harus berjuang demi mempertahankan dan mengawaki 211 pesawat, di mana persoalan makin parah karena Taliban sengaja menargetkan para pilot. Mereka juga tidak mampu memenuhi tuntutan dari komandan di lapangan. Oleh karena itu, ada keterlibatan Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini di kota-kota seperti Laskargah yang sudah dikuasai oleh Taliban. Masih belum jelas berapa lama lagi Amerika Serikat bersedia memberikan dukungan seperti itu. Taliban seringkali mengandalkan pasukan dananya dari perdagangan narkoba, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari luar, terutama Pakistan.